Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kini hadir Time Podcast Time Indonesia bersama saya Timul Ainun. Kini akan banyak mengulas beberapa hal persoalan perubahan perilaku yang ada saat ini di masa pandemi. Kita kenalkan dulu ke Time Lover, Dr. Siva. Terima kasih Mas Ainun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Siva Mustika. Tadi sudah dijelaskan gitu ya terkait dengan siapa saya, yaitu sekedar aktivitas saja. Memang kebetulan pandemi COVID ini mengubah banyak hal terhadap sendi-sendi kehidupan manusia, kalau saya bilang ya. Jadi dulu ya saya sebagai dokter yang mungkin aktivitasnya ya merawat pasien, kemudian yang mungkin kesibukan mengajar, tetapi sejak 8 bulan terakhir ini kehidupannya berubah. Nah, betul. Berubahnya mungkin kalau Mas tahu bahwa kan dokter dianggap sebagai frontliner ya, tapi sebetulnya menurut saya the real frontliner itu adalah relawan. Dan sejak bulan Maret memang akhirnya saya mengambil peran sebagai the real frontliner ya, saat kemudian mendapatkan amanah untuk menjadi koordinator di Satgas NU Peduli COVID dari Nahdlatul Ulama Malang Raya. Nah, di momen ini memang tadi akhirnya mau tidak mau kita mengambil peran langsung kepada masyarakat ya. Kenapa kepada masyarakat? Karena ya kita tahu COVID ini sejak di Wuhan dulu tuh Desember ya, kemudian ya baru heboh di Indonesia kan sejak kasus pertama di bulan Maret itu ya. Ya, yang diumumkan sendiri sama Pak Jokowi itu ya. Nah, kemudian di situ saya melihat bahwa orang-orang itu masih nggak percaya gitu, masih nganggap oh jauh itu di Jakarta gitu loh, apalagi Malang ya, walaupun masih satu pulau Jawa gitu ya. Tetapi sebetulnya kalau kita melihat dari perspektif kesehatan ya, pandemi ini kan masalah kesehatan penyebabnya virus gitu ya. Nah, virus ini apalagi sudah stated by WHO ya, sejak April kalau tidak salah itu ya. Kalau dulu awalnya kan dianggap hati-hati, ini adalah virus baru mudah menular seperti itu ya. Kemudian sejak April itu udah stated bahwa ini pandemi. Jadi namanya pandemi itu berarti akan mengenai di seluruh wilayah di seluruh dunia. Jadi nggak ada ceritanya kalau ada orang yang bilang oh nggak ada, area saya aman, itu nonsense kalau saya bilang, karena namanya pandemi, penyebabnya virus, dia sangat mudah menular. Dan apa sebetulnya yang membedakan virus COVID ini dengan yang lain-lain? Jadi sebetulnya family-nya, keluarganya itu udah ada Mas. Jadi kalau kita pernah dengar dulu ada flu burung, SARS ya. Terus kemudian ada MERS-CoV, itu flu unta ya. Itu sebetulnya satu keluarga. Tapi kenapa kalau dulu itu kan memang itu jenis-jenis virus mematikan, tapi kan dia tidak menyebabkan kepanikan seluruh orang di dunia. Mungkin warga-warga tertentu saja kan seperti itu. Di wilayah saya dulu flu unta ya udah orang-orang yang di Timur Tengah aja ya. Flu burung ya di Asia, atau yang mungkin karena media penyebarannya dari unggas ya, mungkin dulu kita hanya aware pada mungkin yang peternakan dan sebagainya seperti itu. Tetapi tidak dengan SARS-CoV-2 ini atau virus corona. Kenapa? Karena virus ini mudah menular. Nah, sangat mudah menular, dan orang yang menularkan manusia. Hostnya seperti itu ya. Nah, sehingga dari situ akhirnya kami menganggap bahwa ya mestinya memang edukasi itu kuncinya ya, edukasi. Nah, masyarakat perlu diedukasi, masyarakat perlu paham kenapa harus pakai masker. Nah, kalau perspektif kedokteran, perspektif kesehatan itu seperti apa sih? Kenapa harus pakai masker, jaga jarak, itu gimana? Ya, jadi benar banget Mas Ainun. Jadi virus ini tadi kan di awal saya cerita menakutkan, mudah menular, dan pada orang-orang tertentu dengan komorbid atau penyakit dasar dia bisa mematikan. Tetapi sebetulnya cara pencegahannya simpel dengan tadi yang sudah disampaikan. Sederhana sekali sebenarnya. Sederhana sekali gitu ya. 3M, memakai masker, mencuci tangan ya dengan sabun aja boleh, nggak usah pakai hand sanitizer, dan juga menjaga jarak. Kenapa seperti itu? Dasarnya adalah karena virus corona ini
menularnya lewat droplets. Ya, droplet Apa atau itu, Dok? droplet itu adalah percikan ya yang keluar dari saluran napas kita ya, dari rongga hidung dan rongga mulut. Jadi makanya ini di lockdown. Ini di lockdownnya pakai masker ya, seperti itu. Nah, kemudian droplet itu selain langsung keluar dari saluran pernapasan ya dan daerah mulut kita, dia juga bisa menempel mungkin di permukaan. Nah, sehingga itu menyambung ke M yang kedua, adalah kita mesti mencuci tangan ya. Mungkin kita bersin, kita nggak pakai masker, kita tutup pakai tangan ya. Kemudian tangan kita kalau kita tidak cuci, kita pegang gagang pintu ya, terus kemudian kita pegang yang lain-lain. Nah, itu bisa menjadi sumber penularan karena virus masih bisa menetap di atas permukaan benda-benda itu 3-9 hari, bayangkan kalau tidak dibersihkan ya. Kalau tidak dibersihkan begitu, Dok ya? Iya, benar. Sampai 9 hari, bayangkan seperti itu, dan itu bisa menjadi sumber penularan. Dan yang terakhir, menjaga jarak. Kenapa? Ya itu tadi, droplet tadi. Studi mengatakan sebetulnya jarak yang aman itu ya adalah antara 1,5 sampai 2 meter, bayangin. Nah, seperti itu. Jadi kita mesti berjarak seperti itu, ya. Tapi kemudian dikatakan ada cara-cara lain. Jadi misalnya seperti ini, kita mungkin jarak kita 1 meter ini ya kurang lebih ya. Tetapi kita sama-sama memakai masker. Maka resiko penularan, misalnya nih dari salah satu dari kita ini ada yang positif gitu ya, seperti itu. Itu bahkan resikonya 0%. Itu ada jurnalnya gitu. Ya. Itu fungsi kenapa harus jaga jarak? Betul, menjaga jarak karena kita menjaga jarak dari droplet seperti itu. Nah, mungkin masyarakat perlu dikasih pemahaman bagaimana cara untuk mengisolasi diri. Iya, betul. Nah, itu yang penting. Mengisolasi diri secara mandiri di rumah. Betul, Ini caranya kan perlu misalkan takut ke rumah sakit. Iya. Kan penting. Gimana? Betul, saya setuju. Cuman yang paling penting harus ditegaskan dulu bahwa kita harus tahu dulu ya, kita positif dulu ya. Nah, positif ini saya juga di forum ini juga ingin menjelaskan bahwa kalau kita positif COVID itu adalah dari swab yang diperiksa PCR ya. Jadi itu dulu. Positif bukan berasal dari rapid test. Nah, itu yang sangat penting. Rapid test hasilnya reaktif non reaktif. Jadi bukan positif negatif ya. Kadang ini salah-salah kaprah gitu ya. Rapid test yang reaktif bukan berarti sakit COVID. Ya, seperti itu. Jadi itu hanya menunjukkan pernah kontak, sehingga kita perlu tahapan selanjutnya. Nah, di saat memang seseorang sudah positif corona ya, mungkin dia kena screening di wilayahnya, atau kadang biasanya terkait pekerjaan, Mas. Jadi ada orang yang mengharuskan mungkin sebelum masuk kerja dia harus swab dulu misalnya. Dan hasil swab PCR-nya menunjukkan dia positif, sementara dia sehat-sehat aja seperti kita gitu ya. Jadi nggak ada keluhan apa-apa. Nah, yang dilakukan bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah. Betul. Tetapi harus penting ya dipahami bahwa namanya isolasi mandiri ya nggak keluar-keluar di rumah, tidak bercampur dengan anggota keluarga yang lain ya. Walaupun satu rumah. Iya, jadi harus nggak boleh tuh. Nggak boleh. Jadi harus punya kamar sendiri. Makanya itu yang sekarang biasanya kenapa mesti dinas kesehatan survei dan lain-lain sampai kemudian ada safe house dan sebagainya. Karena kadang rumah itu dia nggak memenuhi syarat untuk isolasi mandiri. Nah, ini yang terpenting lagi tuh, bagaimana meningkatkan imun. Betul. Meningkatkan imun. Nah, ini masyarakat yang masih belum paham. Nah, kira-kira seperti apa tips-tipsnya yang agak mudah? Ya, tidak mahal, apalagi kondisi saat ini, Dok ya. Betul. Ekonomi seperti ini. Bagaimana kita meningkatkan imun kita, jaga kesehatan kita dengan murah meriah. Teman-teman masyarakat di kampung, masyarakat di perkotaan ini penting. Betul. Kira-kira seperti apa? Jadi sebetulnya konsep jaga imun ini sebetulnya sama dengan saat kita membiasakan untuk pola hidup sehat ya. Pola hidup sehat apa ya? Berarti makan teratur, istirahat cukup, olahraga ya seperti itu ya. Tidur ya 6-8 jam lah minimal, minum air putih 1,5-2 liter per hari ya. Plus, nah tambahannya sekarang kan untuk virus corona ini kan dia bagus kita untuk meningkatkan imun dengan tambahan vitamin C.
Ya, yang sudah teruji itu vitamin C, Mas. Jadi nggak ada yang lain-lain ya. Nah, itu yang sudah teruji ya? Yang sudah teruji itu ada risetnya seperti itu, dan itu juga mungkin kalau ada yang sempat membaca itu juga dimasukkan di panduan untuk protokol kesehatan dari Kemenkes ya. Nah, vitamin C kan berarti ya udah kita bisa cari yang murah meriah saja ya, apa yang kita punya ya, bisa jeruk, bisa jambu biji ya. Kemudian bisa ditambahkan dengan vitamin-vitamin atau misalnya ini herbal alami misalnya seperti jahe ya. Kayak di pedesaan kan sangat mudah itu dok ya. Nah boleh, nggak apa-apa seperti itu. Tetapi yang paling penting ya protokol kesehatannya jangan lupa gitu loh. Terus ini dok, yang paling agak susah saat ini itu menghadapi perubahan perilaku kita ya. Yang awalnya kita santai begini harus pakai masker dan itu harus siap. Harus siap. Nah, itu seperti apa kira-kira tips? Ya memang pertama itu kita mesti menyadari dulu bahwa sekarang ini pola hidup kita ini berubah. Jadi hidup kita tidak akan sama seperti yang dulu kayak gitu. Itu mesti disadari dulu gitu ya. Karena saya juga pribadi agak nggak terlalu suka dengan kata-kata new normal. Karena new normal itu nanti new-nya lupa, tinggal normalnya aja kan kayak gitu tuh. Dia merasa udah new normal, saya bisa kemana aja. Yang mahasiswa milenial bisa cangkruan lagi, ngopi-ngopi lagi kayak gitu kan. Itu nggak boleh. Jadi kita harus pahami dulu pola hidup kita akan berubah. Berubah dengan apa? Kita harus mematuhi dan menggunakan protokol kesehatan. Nah, saya pribadi melihat ya bahwa kunci pentingnya itu sebetulnya kita harus masuk di elemen masyarakat, khususnya keluarga itu pada ibu, Mas. Seperti itu. Iya. Jadi kita harus edukasi terutama ibu-ibu. Jadi ibu-ibu itu nanti harus ngasih tahu mungkin suaminya, ya anaknya bahwa betapa pentingnya protokol kesehatan supaya mereka nanti janganlah balik ke rumah, mereka bisa menjadi sumber penularan untuk orang di rumah, terutama untuk ibunya. Ada peran ibu di situ ya. Saya itu berharap seperti itu. Jadi di samping ibunya juga nggak cuma nyuruh, tapi ibunya juga mungkin bantu nyiapin masker gitu ya. Suaminya mau berangkat kerja, dia tahu kerja suaminya jam 8 sampai jam 5 sore misalnya ya. Dan kita tahu pemakaian masker yang efektif kan 4 sampai 6 jam. Ya bawainlah 2 masker gitu, maskernya dicuci bersih, wangi, disiapin plastiknya, mungkin seperti itu. Dan tidak jarang pas mau berangkat dibawain. Jadi misalkan 2 hari tetap pakai 1. Nah itu yang nggak benar. Gimana itu dok? Iya nggak benar. Jadi pemakaian masker yang benar ya, terutama masker kain ya. Masker kain itu durasinya hanya 4 sampai 6 jam. Jadi, kalau seperti ini dok? Ya kalau ini masker apa kain apa bedah? Kalau masker bedah disposable, jadi harus dibuang. Jadi nggak bisa di-reuse. Sekali pakai berarti. Sekali pakai, masker bedah sekali pakai seperti itu. Ada juga yang bermasalah gimana kalau misalkan ditaruh seperti ini gitu. Itu gimana dok? Ya itu juga saya bilang tadi, termasuk cara pemakaian masker yang tidak benar. Karena saat kita turunkan masker ke daerah leher, sementara tadinya daerah lehernya kan terbuka tuh, bisa aja kan ada droplet yang nempel di situ. Nah saat ini masker turun, kemudian dipakai lagi, sama aja Anda menghirup droplet seperti itu. Banyak indikasi penyebabnya. Ada santri salaman, ada alumni salaman, wali santri juga salaman, dan tamu-tamu yang lain. Nah ini seperti apa Bu? Ada beberapa hal yang kita harus tahu bagaimana virus itu bisa masuk ke pondok ya. Pertama memang mungkin di dalam ada OTG itu satu ya, yang dimana mungkin OTG itu santri barangkali saat kembali tidak dilakukan screening kesehatan dengan baik ya, seperti itu. Nah OTG ini yang bisa menulari pada mungkin pengasuh atau romo yai yang tadi beliau itu sudah merupakan termasuk faktor resiko tidak dari usia, mungkin punya penyakit seperti itu. Dan yang kedua ini adalah pondok yang terbuka, artinya masih ada orang keluar masuk. Jadi masih ada orang keluar masuk di pondok itu, entah pondoknya ngadain mungkin kajian dihadiri orang luar ya, seperti itu. Itu. Yang ketiga itu pengasuhnya yang masih suka keluar. Nah, keluar. Nah, itu realita ya. Masih ngisi acara lah. Nah, masih ngisi acara, rapat sana, rapat sini, mungkin seperti itu ya. PBNU sebetulnya Yai Said sudah menyampaikan seperti itu, anjuran protokol kesehatan, pakai masker. Cuman ya itu tadi, karena memang masyarakat kita ini kan heterogen ya, apalagi mungkin
itu tadi barangkali pemahaman itu belum sampai kepada para yai. Mungkin ada yang berpendapat dia mungkin tawakal ya seperti itu ya itu suatu yang benar, tetapi kita memang semua virus ini memang ciptaan Allah, itu memang sudah betul ya. Tapi kan sebagai manusia ini kan kita gimana caranya ikhtiar ya, karena seperti sekarang para yai banyak yang kepundut itu kan menurut saya itu suatu kehilangan besar untuk umat Islam ya. Bagaimana beliau-beliau itu nanti yang harusnya bisa mendidik generasi penerus. Nah, di sini yang mesti kita kampanyekan. Nah, di masa pandemi juga Dok, yang menjadi sumber ya yang agak dekat ini soal jual beli online Dok. Iya, betul. Terutama makanan. Iya. Ini seperti apa? Kira-kira? Betul. Jadi sebetulnya kalau online ini kita mesti pikirkan ya, terutama mungkin makanan ya. Kalau makanan, kalau diantar oleh provider online, mungkin sebisa mungkin Anda nggak kontak langsung seperti itu ya. Walaupun sekarang kan kalau kita lihat di aplikasi kan semua bilangnya sudah si pengantar udah sehat ya kan, diukur suhu kan kayak gitu. Tapi sebisa mungkin Anda tidak kontak. Kalaupun Anda kontak ya tetap keluar ya pakai masker, dan barang-barang yang Anda terima itu ya mungkin didesinfeksi dulu. Nggak usah disemprot pakai apa-apa, mungkin lap aja pakai mungkin kalau punya alkohol ya dispray seperti itu, atau kalau enggak mungkin kresek keluarnya itu, plastik keluarnya ya kita buang. Nah kemudian kita lihat makanannya, kalau kemasannya rapi ya sudahlah oke ya. Tapi kalau Anda tidak yakin, Anda bisa memasak kembali. Nah ini berarti kan juga berkaitan dengan pihak warung ya. Betul, penyedia makanan. Makanan untuk melapisi bungkusnya. Kan kita nggak tahu, jangan-jangan kita beli mie goreng tapi yang masak nggak pakai masker, terus kan bersin gimana? Bisa dibayangkan. Itu juga harus ada simbiosis makanya satu itu berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Bukan kita terlalu kayak paranoid tetapi ini tahapannya yang mesti kita waspadai seperti kalau itu. Secara teknis apa Dok kira-kira? Ya ini kan juga warung penyedia lah. Sebab penyedia makanan apa kira-kira tips-tipsnya Anda yang kalau untuk warungnya sebagai penyedia ya ayo harus patuhi protokol kesehatan gitu. Walaupun masak juga harus pakai masker. Pakai masker lah. Dropletnya kan masih bisa tertular di makanan. Makanya kalau ke depan ini sebetulnya kalau pemerintah komit ya, pengusaha-pengusaha yang lain komit untuk supaya budaya safety ini juga masuk di ranah ekonomi bisnis, mestinya itu ada yang mantau memverifikasi. Jadi kalau restoran atau apa yang masak mungkin nggak pakai face shield atau nggak pakai masker, wah itu kalau perlu ada ininya nih, istilahnya ada kayak sanksi moralnya gitu loh. Dikasih tahu ke pengunjung, nanti pengunjungnya biar tidak hanya masyarakat yang keluyuran gitu yang dikena sanksi gitu, tapi tadi masyarakat aja yang kena, tetapi nanti ke depan penyedia ini juga harus sama, komitmen, konsisten seperti itu. Harus detail segitunya gitu. Itu kalau memang mau berubah harus seperti itu. Kalau Indonesia kepingin wisatawannya kembali ke sini kan ya. Namun saya tetap tidak putus asa, kita tidak boleh putus asa. Sama-sama kami harapkan seluruh komponen masyarakat ya, dan harapannya juga dengan support dari pemerintah bahu-membahu untuk mengkampanyekan, mengedukasikan ya, bahwa mari kita kita sama-sama membiasakan diri memperlakukan protokol kesehatan. Yang di rumah key personnya adalah ibu ya. Ibu-ibu di rumah ya, Anda akan sangat berperan penting. Anda bisa melindungi keluarga. Siapkan saja masker buat anggota keluarga yang masih harus keluar. Ya masih harus cari makan di luar ya, harus kerja, mungkin ada yang sekolah atau apa ya, beberapa sekolah udah buka loh sekarang. Nah siapkan masker supaya nanti saat datang ke rumah tidak menjadi sumber penularan. Kalau ibu-ibunya masih harus ke pasar ya dipatuhi lah, walaupun belanja sama tukang sayur depan tetap harus pakai masker gitu ya, karena belum tentu tukang sayurnya itu nanti betul bukan kasus konfirmasi ya, bisa aja positif, Anda bisa terpapar, itu kan juga satu masalah lagi ya seperti itu ya. Jadi yang pertama itu tadi
pahami dulu, artinya kita sepaham dulu bahwa memang pandemi ini ada. Yang kedua, kita harus berkolaborasi ya, kita bersama-sama semua elemen masyarakat untuk memberlakukan atau menjalankan protokol kesehatan seperti itu. Dan yang ketiga mesti konsisten. Dan konsisten itu berat. Saya sedikit share pengalaman saya, ya memang saya dokter, ya dilihat ya dokter ini banget lah ya. Tetapi saya tahu bahwa saat saya masuk di lingkungan Nahdlatul Ulama dengan berbagai macam tradisi tadi, betul. Kadang saya melihat ya sudah terbiasa, ya ini salaman gitu ya. Tapi kemudian apa yang saya lakukan? Saya tidak sungkan untuk setelah salaman saya keluarin hand sanitizer, saya semprot, yai cuci tangan dulu gitu. Gampang ibu-ibu sampaikan ke anggota keluarga yang masih harus beraktivitas keluar, ingatkan ya, harus pakai masker ya, sering-sering cuci tangan ya, jaga jarak. Karena apa? Nanti kalau kamu nggak memberlakukan itu, kamu balik ke rumah ya bisa menularin ibu, misalnya seperti itu. Apalagi ada anak kesayangan gitu dok ya. Betul, apalagi ada anak kecil atau ibunya udah sepuh, nanti ibu jadi sakit. Nah hal-hal seperti itu, karena insya Allah kan kita tuh manut ya. Betul. Kalau ibu yang ngomong tuh kayak gimana gitu kan ya, seperti itu ya. Itu yang pertama untuk ibu, tapi ya ibunya nyiapin masker. Kalau perlu datang suaminya ditanyain, "Pah, mana maskernya?" Nah, dicuciin, disiapin misalnya ya. Seperti itu. Saya kira dengan sehari-hari dilakukan seperti itu tuh jadi suatu kebiasaan menurut saya. Nah, yang kedua untuk terkait dengan Poro Yai, memang ini makanya saya senangnya di Satgas NU itu saya sangat disupport oleh Ketua Tanfidia dengan Poro Rais itu beliau itu sepemahaman dengan kita. Tidak mudah untuk mengubah pemahaman, tetapi saya yakin mungkin dengan ada Poro Yai yang bisa menjadi istilahnya pelopor ya. Seperti kalau di kami ini kami sangat salut, hormat dengan Yai Mustafa Bisri ya. Gusmus ini sampai sekarang masih konsisten dan beliau juga yang selalu tampil ya untuk membangun gerakan memakai masker, menjaga jarak, dan juga membangun gerakan untuk tidak sowan dulu kepada Poro Yai karena untuk menjaga kesehatan dari Poro Yai. Oke. Seperti itu. Mungkin itu kita sudah satu jam lebih dok kita luar biasa pada podcast kali ini, bincang-bincang diskusi kali ini, dan kita akan ketemu di forum yang berbeda dengan tema yang berbeda. Amin, di masa pandemi ini dok. Sebelumnya juga saya sampaikan Time Indonesia menyampaikan terima kasih. Sama-sama. Terus semangat dok. Amin, semangat membantu masyarakat yang lagi membutuhkan. Kita besar harapan kita bersama-sama masyarakat Indonesia di Jawa Timur pada khususnya, kita bersama-sama harus saling mentaati protokol kesehatan. Di kemana saja kita harus pakai masker dok ya. Cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan. Kalaupun kita harus berkerumun, kita tetap menjaga jarak dan kita harus pakai masker, tidak mudah bersalaman dengan bersentuhan dengan orang. Nah itu juga mari kita bersama-sama kasihani ibu kita, orang tua kita, dan selalu ingat pesan-pesan beliau, pesan-pesan ibu, orang tua kita, dan juga para guru-guru kita, para ulama yang membimbing lahir dan batin untuk kita. Saya Yatimul Ainun di Time Podcast Time Indonesia. Kita akan jumpa di tema yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.